Dia pikir aku hanyalah beban tak berguna yang bisa dibuang sesuka hati setelah habis manisnya. Dia lupa siapa pemilik sah istana megah tempatnya berteduh. Saat dia sibuk merencana pengusiranku, aku sudah selangkah lebih maju, menjual semuanya dan menghilang, meninggalkan kejutan terindah untuk kesombongannya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sore itu langit Jakarta tampak mendung, seakan mengerti suasana hatiku yang tak menentu. Aku melangkah masuk ke dalam rumah mewah berlantai 3 yang selama 5 tahun ini menjadi saksi bisu pernikahanku. Rumah ini sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran hunian yang berdiri di kawasan elit Pondok Indah. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer yang dingin, menciptakan gema pelan yang memantul di dinding-dinding tinggi bercat krem. Seharusnya aku masih berada di Surabaya untuk mengurus cabang baru butikku, tapi entah kenapa, firasatku mengatakan aku harus pulang hari ini juga. Ada rasa tidak enak yang mengganjal di dada, sebuah detak jantung yang tak beraturan seolah memperingatkan akan adanya bahaya. Aku sengaja tidak memberi kabar pada suamiku, Reza, kalau aku pulang lebih awal. Aku ingin memberinya kejutan, mungkin sekadar makan malam romantis berdua untuk memperbaiki hubungan kami yang terasa hambar belakangan ini. Namun, saat aku hendak menaiki tangga menuju kamar utama di lantai 2, langkahku terhenti. Telingaku menangkap suara tawa yang begitu keras dari arah ruang kerja suamiku yang pintunya sedikit terbuka. Itu suara tawa Reza, tapi nadanya berbeda. Bukan tawa hangat yang biasa ia berikan padaku, melainkan tawa mengejek yang penuh kemenangan. Aku mendekat dengan hati-hati, menahan napas agar keberadaanku tidak diketahui. Jantungku berdegup kencang saat mendengar suara lain. Bukan suara tamu laki-laki, melainkan suara manja seorang wanita yang keluar dari speaker ponsel atau laptop. Reza sedang melakukan panggilan video. "Mas, kapan sih kamu usir perempuan itu? Aku udah nggak sabar mau pindah ke sana. Apartemenku sempit, beda banget sama rumah kita nanti." Suara wanita itu terdengar merengek. Darahku berdesir hebat. Rumah kita? Sejak kapan rumah warisan ayahku ini menjadi rumah mereka? Aku mengintip dari celah pintu yang tidak tertutup rapat. Di sana, duduk di kursi kulit mahalku, suamiku sedang menyandarkan punggung dengan santai. Wajahnya menatap layar laptop dengan tatapan memuja yang dulu hanya ia tujukan padaku. Di layar itu, terlihat wajah seorang wanita muda yang cantik, mungkin usianya baru awal 20-an, dengan riasan tebal dan pakaian minim. Namanya Bella, aku pernah melihat notifikasi nama itu muncul di ponsel Reza beberapa kali, tapi aku selalu menepis rasa curigaku. "Sabar ya, sayang," jawab Reza sambil menyesap kopinya. Nada bicaranya begitu meremehkan, membuat perutku mual. "Istriku itu beban hidupku. Kamu tahu sendiri kan, dia itu nggak bisa apa-apa. Kerjanya cuma hambur-hamburin duit, sok sibuk dengan bisnis kecilnya yang gak seberapa itu. Tunggu saja sebentar lagi, aku akan mendepaknya keluar dari sini." Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan yang nyaris lolos. "Beban? Dia bilang aku beban?" Wanita di layar itu tertawa genit. "Tapi mas, nanti dia minta harta gono gini nggak? Rumah itu kan mahal banget. Mas bilang harganya 10 miliar kan?" Reza tertawa lebih keras. Sebuah tawa yang merobek sisa-sisa cintaku padanya detik itu juga. "Tenang saja. Dia itu bodoh. Selama ini dia percaya kalau aku yang bayar cicilan rumah. Padahal dia nggak tahu kalau sertifikat rumah ini sudah aku simpan. Nanti aku akan buat skenario seolah-olah dia yang berselingkuh. Jadi aku bisa usir dia tanpa dia bawa sepeser pun. Rumah ini kan atas nama kita berdua, setidaknya itu yang dia pikir. Nanti kalau dia pergi, kita bisa nikmati hasilnya. Kamu bisa belanja sepuasnya, kita bisa liburan ke Eropa. Si parasit itu biar saja luntang-lantung di jalan." Kakiku lemas. Aku harus berpegangan pada dinding agar tidak ambruk. Air mata yang hendak jatuh langsung mengering, tergantikan oleh api kemarahan yang membakar dada. Betapa ironisnya. Laki-laki yang kupungut saat terpuruk, yang kuberi modal usaha, yang kututupi aib penganggurannya di depan keluarga besarku, kini menyebutku parasit. Dia bilang rumah ini atas nama kami berdua? Bodoh. Reza yang bodoh. Dia lupa kalau sebelum kami menikah,
Ayahku yang seorang pengacara kondang sudah membuat perjanjian pisah harta yang sangat ketat. Rumah ini 100% milikku, warisan tunggal dari orang tuaku. Sertifikat yang dia simpan di brankas itu hanyalah fotokopi warna yang pernah aku buat untuk keperluan administrasi bank. Sertifikat aslinya tersimpan aman di safe deposit box bank pribadiku. Aku tidak jadi masuk untuk melabraknya. Tidak, itu terlalu mudah. Melabraknya sekarang hanya akan membuat dia waspada. Aku ingin dia hancur sehancur-hancurnya. Aku ingin melihat wajah sombong itu berubah menjadi keputusasaan. Perlahan, aku memundurkan langkah. Aku kembali turun ke lantai 1 tanpa suara, lalu masuk ke dalam kamar tamu yang letaknya jauh dari ruang kerja. Tanganku gemetar bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak. Aku mengambil ponselku, mencari satu nama yang sudah lama menjadi orang kepercayaanku. Dimas. Dia adalah notaris sekaligus sahabat masa kecilku. Halo, Clarissa? Tumben telepon sore-sore, sapa Dimas di ujung telepon. Suaranya terdengar ramah. Aku menarik napas panjang, berusaha menstabilkan suaraku. Dim, kamu ingat klienmu yang bulan lalu menawar rumahku ini? Pak Yuda, kan? Iya, Pak Yuda yang pengusaha batubara itu. Kenapa? Kamu berubah pikiran? Bukannya kamu bilang ini rumah kenangan orang tua? Tanya Dimas heran. Tawaran 10 miliar itu aku terima. Jawabku tegas, dingin, dan tanpa keraguan. Hening sejenak di seberang sana. Clarissa, kamu serius? Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Aku nggak punya waktu untuk menjelaskan sekarang. Dim, aku butuh uang itu cair, dan aku butuh transaksi ini selesai secepat kilat. Syaratnya cuma satu, transaksi harus cash keras atau transfer full hari ini juga, dan besok rumah ini harus sudah kosong. Aku akan jual beserta isinya, kecuali barang-barang pribadiku. Apa Pak Yuda bisa menyanggupi? Pak Yuda memang sangat menginginkan rumah itu untuk investasi. Clarissa, uang 10 miliar bagi beliau bukan masalah besar. Dia bisa transfer detik ini juga kalau legalitasnya siap. Dan karena kamu pemegang sertifikat tunggal, kita nggak butuh tanda tangan Reza. Tapi, apa kamu yakin? 100% yakin, Dim. Siapkan akta jual belinya sekarang. Aku akan ke kantormu 1 jam lagi membawa sertifikat aslinya. Jangan sampai Reza tahu. Oke, kalau itu maumu, aku hubungi Pak Yuda sekarang. Sambungan telepon terputus. Aku menatap pantulan diriku di cermin lemari. Wajahku pucat, tapi mataku menyala. Istriku itu beban hidupku, kata-kata Reza terngiang lagi. Baiklah, Mas Reza. Kalau aku memang beban, maka aku akan melepaskan diriku darimu. Dan ketika beban ini pergi, kau akan sadar bahwa selama ini akulah tiang penyangga yang membuat atap di atas kepalamu tidak rubuh. Aku bergegas mengambil koper besar dari dalam lemari. Aku mulai memasukkan pakaian-pakaian branded, perhiasan, dan dokumen penting. Aku tidak mengambil semuanya, hanya yang paling bernilai dan memiliki kenangan emosional. Sisanya, biar saja. Biar Pak Yuda yang membuangnya, atau biar Reza yang menangisinya saat dia sadar semuanya sudah bukan miliknya lagi. Saat sedang memasukkan gaun pengantin kami ke dalam koper, aku berhenti sejenak. Gaun ini dulu kupakai dengan penuh harapan. Dulu aku berpikir Reza adalah pangeran yang akan menjagaku. Ternyata dia hanyalah serigala berbulu domba yang menunggu waktu untuk menerkam. Aku melempar gaun itu ke lantai. Tidak, gaun itu tidak pantas masuk ke dalam koper masa depanku. Suara langkah kaki terdengar menuruni tangga. Itu pasti Reza. Aku segera menutup koper dan menyembunyikannya di balik tirai jendela yang panjang. Aku duduk di tepi tempat tidur, berpura-pura sedang membaca majalah. Pintu kamar terbuka. Reza masuk dengan wajah ceria, seolah-olah dia tidak baru saja merencanakan kehancuranku 5 menit yang lalu. Loh, sayang, kapan sampai? Kok nggak bilang-bilang? Tanyanya dengan nada manis yang dibuat-buat. Dia mendekat hendak mencium keningku. Aku menahan rasa jijik yang luar biasa. Aku memalingkan wajah sedikit sehingga bibirnya hanya menyentuh rambutku. Baru saja, Mas. Aku lelah sekali, jadi langsung masuk kamar. Oh, kasihan istriku. Pasti capek yang ngurus butik terus. Udah,
Kamu istirahat saja. Oh ya, besok aku ada dinas luar kota lagi ke Bandung selama 3 hari. Ada proyek besar yang harus aku awasi. Katanya berbohong tanpa kedip. Dinas luar kota? Atau liburan dengan Bella? Oh ya? Bagus dong, jawabku sambil tersenyum tipis. Senyum yang menyembunyikan badai. Pergilah, Mas. Semoga proyekmu lancar. Pasti dong. Semua ini kan demi masa depan kita, katanya sambil menepuk dadaku pelan, lalu berjalan keluar kamar sambil bersiul. Demi masa depan kita? Tidak, Mas. Ini demi masa depanku. Dan kehancuranmu. Malam itu, saat Reza sudah tertidur lelap dengan mimpi indahnya tentang menendangku keluar, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku menatap langit-langit kamar yang tinggi dengan ukiran klasik itu. Besok, rumah ini bukan lagi milikku. Besok, semua kemewahan yang Reza banggakan ini akan lenyap. Aku bangkit perlahan, mengambil spidol merah permanen dari laci meja rias. Di benakku sudah terbayang sebuah pesan perpisahan yang akan kutuliskan untuknya. Sebuah pesan yang akan menghantuinya seumur hidup. Sambil menunggu pagi datang, pikiranku melayang mundur ke masa 5 tahun lalu. Kenangan-kenangan yang dulu terasa manis kini terasa seperti racun yang perlahan membunuhku. Kata, beban, yang diucapkan Reza tadi sore benar-benar membongkar kotak Pandora di kepalaku. Memaksaku melihat ulang semua kebohongan yang selama ini kutelan mentah-mentah atas nama cinta. Aku ingat pertama kali bertemu Reza di sebuah pameran seni. Dia tampil begitu meyakinkan dengan setelan jas rapi, jam tangan bermerek, yang belakangan aku tahu itu barang tiruan kualitas super, dan tutur kata yang intelek. Saat itu, dia memperkenalkan diri sebagai pengusaha startup teknologi yang sedang berkembang pesat. Namaku Reza. Aku sedang membangun mimpi untuk mengubah dunia digital Indonesia, katanya waktu itu dengan mata berbinar. Aku, Clarissa, putri tunggal dari keluarga konglomerat yang selalu diajarkan untuk tidak menilai orang dari harta, jatuh hati pada semangatnya. Aku tidak pernah menceritakan latar belakang keluargaku yang sebenarnya di awal perkenalan kami. Aku hanya bilang aku bekerja di bidang fashion dan hidup mandiri. Aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena uang ayahku. Sebulan pacaran, Reza mulai menunjukkan sisi rapuhnya. Dia sering bercerita tentang investor yang kabur, tentang proyek yang gagal bayar, dan tentang betapa sulitnya menjadi pengusaha jujur di negeri ini. Aku lagi stuck banget. Sayang, butuh dana talangan buat gaji karyawan. Malu rasanya cerita sama kamu, tapi aku nggak punya siapa-siapa lagi. Keluhnya suatu malam dengan wajah putus asa. Karena iba dan cinta, aku membantunya. Awalnya 10 juta, lalu 50 juta, hingga ratusan juta. Uang pribadiku mengalir deras ke rekeningnya. Dan setiap kali aku mentransfer, dia akan memelukku erat dan berjanji, aku akan ganti semuanya berlipat ganda nanti. Kamu adalah Dewi penolongku. Kebohongan itu terus berlanjut hingga kami menikah. Saat ayahku meninggal dunia dan mewariskan seluruh asetnya padaku, termasuk rumah mewah di Pondok Indah ini, Reza semakin menjadi-jadi. Dia memintaku untuk merahasiakan bahwa rumah ini adalah warisan. Biarkan orang-orang tahu kalau ini hasil kerja keras suamimu, sayang. Biar wibawaku sebagai kepala rumah tangga tetap terjaga di mata keluarga besarmu dan teman-temanku. Kamu nggak mau kan suamimu dianggap numpang hidup? Bujuknya saat itu. Bodohnya, aku setuju. Aku membiarkan dia berkoar-koar di arisan keluarga, di reuni sekolahnya, bahkan di media sosial, bahwa dia baru saja membeli rumah 10 miliar untuk istri tercinta. Semua orang memujinya sebagai suami idaman. Padahal, pajak tahunan rumah ini saja, akulah yang membayar. Listrik, air, gaji pembantu, biaya perawatan kolam renang, semua keluar dari dompetku. Reza? Dia hanya memberi uang belanja bulanan sebesar 5 juta rupiah, yang dia berikan dengan gaya seolah-olah itu uang 500 juta. Ini buat belanja dapur ya. Dihemat-hemat. Zaman sekarang cari uang susah. Katanya setiap awal bulan sambil meletakkan amplop tipis itu di meja. Dan aku, dengan bodohnya, hanya tersenyum dan menambahkan kekurangannya, yang jumlahnya puluhan kali lipat, dari uang hasil butikku sendiri. Aku melakukan itu demi menjaga harga dirinya. Aku tidak ingin dia merasa rendah diri di hadapan istrinya yang jauh lebih kaya. Lalu ada sosok Bu Sari, ibu mertuaku.
Wanita parubaya yang senyumnya semanis madu di depan orang lain, tapi selicik ular saat hanya ada kami berdua. Ingatanku melompat ke kejadian 3 bulan lalu, saat acara syukuran ulang tahun Reza yang diadakan di rumah ini. Bu Sari datang dengan rombongan keluarga besarnya dari kampung. "Wah, rumah anakku besar sekali ya," seru Bu Sari dengan suara lantang di depan tamu-tamu. Dia sengaja menekankan kata, "Anakku. Hebat kamu, Reza. Nggak sia-sia ibu sekolahin kamu tinggi-tinggi. Bisa beli rumah istana begini." Lalu dia menoleh padaku yang sedang sibuk mengatur catering. Tatapannya berubah sinis. Clarissa. Itu tolong piring kotor diangkat. Jangan cuma diam aja kayak patung. Mentang-mentang punya pembantu, kamu jadi malas ya? Istri itu harus sigap melayani suami dan tamu suami." Aku menelan ludah, menahan emosi. "Iya, Bu. Ini sedang dibantu Mbak Inah." "Alah, alasan?" cibir Bu Sari sambil mendekatiku, lalu berbisik tajam. "Kamu itu beruntung sekali dinikahi Reza. Kalau bukan karena anakku kasihan sama kamu yang perawan tua dan gak laku-laku, kamu gak bakal ngerasain hidup enak begini. Makanya sadar diri. Jangan cuma bisa dandan dan hambur-hamburin duit suamimu." Hatiku nyeri mendengar itu. Perawan tua? Aku menikah di usia 25 tahun. Dan hidup enak? Kalau saja Bu Sari tahu bahwa tas branded yang dia tenteng itu aku yang belikan, bahwa mobil yang dipakai Reza menjemputnya itu atas namaku, dan makanan mewah yang dia lahap ini dibayar dengan kartu kreditku, mungkin dia akan stroke di tempat. Tapi saat itu, aku memilih diam. Aku melihat ke arah Reza, berharap dia membelaku. Tapi apa yang kulihat? Reza justru sedang asyik tertawa dengan sepupu-sepupunya. Sama sekali tidak peduli ibunya sedang merendahkan istrinya di pojokan. "Reza itu terlalu baik buat kamu," lanjut Bu Sari lagi. "Harusnya dia dapat istri yang lebih seger, yang bisa kasih keturunan cepat. Bukan kayak kamu, mandul." Itu adalah pukulan telak. Kami belum punya anak bukan karena aku mandul, tapi karena Reza yang selalu menunda dengan alasan, belum siap finansial. Alasan konyol mengingat semua hartaku. Dan ternyata, dia menggunakan alasan itu untuk menjelek-jelekanku di depan ibunya. Flashback itu berakhir saat dering notifikasi ponselku berbunyi. Pesan dari Dimas masuk. "Akta jual beli sudah siap. Pak Yuda setuju transfer malam ini juga begitu kamu tanda tangan. Aku tunggu di kantor jam 8 pagi. Aku tersenyum miris menatap layar ponsel. Kebohongan demi kebohongan yang Reza bangun selama ini adalah fondasi keropos yang akan segera runtuh. Dia membangun istana kemegahannya di atas tanah milikku, dan sekarang, tanah itu akan kuguncang sekuat-kuatnya. Akar penderitaanku bukan hanya karena dia selingkuh, tapi karena dia telah memanipulasi kenyataan, membuatku merasa kecil padahal akulah raksasanya, membuatku merasa berhutang budi padahal dialah benalu. Dia telah mencuri 5 tahun masa mudaku, mencuri kepercayaan diriku, dan mencoba mencuri hartaku. Aku bangkit dari tempat tidur. Sudah pukul 5 pagi. Reza masih mendengkur. Aku berjalan mendekati sisi tempat tidurnya, menatap wajah laki-laki yang dulu kucintai itu. Wajah yang terlihat polos saat tidur, namun menyimpan ribuan topeng saat terjaga. "Nikmatilah tidur nyenyakmu yang terakhir di kasur empuk ini, Mas," bisikku pelan, nyaris tak terdengar. "Karena setelah ini, hidupmu tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi." Aku berbalik dan melangkah mantap ke kamar mandi. Aku akan mandi, berdandan secantik mungkin, bukan untuknya, tapi untuk menyambut kebebasanku. Hari ini adalah hari eksekusi. Dan aku akan memulainya dengan senyuman paling manis saat mengantarnya pergi, dinas luar kota. "Pergilah, Mas. Pergilah sejauh mungkin. Semakin jauh kau pergi, semakin besar kejutan yang menantimu saat pulang." Sebelum aku melangkah lebih jauh pada eksekusi rencanaku hari ini, ada satu kepingan puzzle masa lalu yang harus kuceritakan. Sebuah kejadian 1 bulan lalu yang menjadi titik balik segalanya. Jika hari kemarin adalah pemicu yang membuatku menarik pelatuk, maka kejadian sebulan lalu inilah yang memberiku peluru tajamnya. Saat itu, suasana rumah sedang tegang. Reza sering pulang larut malam dengan wajah kusut dan mata merah. Dia beralasan pekerjaan di kantor sedang menumpuk dan banyak klien rewel, tapi insting istriku mengatakan ada hal lain yang disembunyikan.
Dia menjadi sangat protektif terhadap ponsel dan tas kerjanya. Dua benda yang biasanya ia letakkan sembarangan di meja makan atau sofa ruang tengah. Malam itu, hujan turun deras sekali, diiringi petir yang menyambar-nyambar. Reza pulang dalam keadaan basah kuyup karena berlari dari garasi ke pintu depan tanpa payung. Wajahnya pucat pasi, seperti orang yang baru saja melihat hantu. Napasnya memburu tidak wajar. "Kamu kenapa, Mas? Kok kayak orang ketakutan gitu?" tanyaku sambil menyodorkan handuk kering. Dia menyentak tanganku kasar, menolak handuk itu. "Enggak apa-apa. Aku cuma kedinginan." "Jangan banyak tanya, aku mau mandi air hangat," bentaknya. Suaranya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena panik. Dia berlari menaiki tangga menuju kamar utama, meninggalkan tas kerja kulitnya tergeletak begitu saja di atas meja konsol dekat pintu masuk. Ini aneh. Biasanya dia akan membawa tas itu kemanapun dia pergi, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Mungkin karena panik atau terlalu fokus pada ketakutannya, dia lupa pada benda keramat itu. Aku membiarkan dia naik. Suara air shower terdengar menderu dari lantai atas. Kesempatan tidak datang dua kali. Dengan jantung berdebar, aku mendekati tas kerja berwarna hitam itu. Tanganku sedikit gemetar saat menyentuh resleting dinginnya. Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri, tapi rasa ingin tahu ini membunuhku. Aku membuka tas itu perlahan. Di bagian utama, hanya ada laptop dan beberapa berkas proyek biasa. Tidak ada yang mencurigakan. Namun, saat tanganku meraba bagian dalam yang lebih dalam, aku merasakan ada sekat tersembunyi di balik lapisan kain tas. Sebuah kantong rahasia yang direkatkan dengan velcro. Aku merobek velcro itu pelan-pelan. Di dalamnya, terselip sebuah amplop coklat tebal yang sudah lecek, seolah sering diremas-remas dengan frustrasi. Aku menarik amplop itu keluar dan membuka isinya. Duniaku seakan berhenti berputar saat membaca lembar demi lembar kertas di dalamnya. Itu bukan surat cinta atau bukti perselingkuhan biasa. Itu jauh lebih mengerikan. Itu adalah surat peringatan dan ancaman. Puluhan lembar bukti tagihan dari berbagai aplikasi pinjaman online ilegal, dan surat perjanjian utang dengan lintah darat. Angka-angka yang tertera di sana membuat mataku terbelalak. 500 juta. 700 juta. 1,5 miliar. Jika ditotal, utang suamiku mencapai hampir 5 miliar rupiah. Di antara tumpukan tagihan itu, terselip sebuah catatan tangan yang sepertinya ditulis oleh salah satu penagih utang. Tinta merahnya mencolok mata. "Bayar minggu ini atau kami ambil ginjalmu. Kami tahu di mana istrimu tinggal. Rumah pondok indah itu cukup buat lunasin semuanya." Tubuhku menggigil membaca ancaman itu. Jadi, ini alasan dia gelisah? Bukan karena memikirkan nasib rumah tangga kami, tapi karena nyawanya sedang di ujung tanduk. Aku terus menggeledah. Di bagian paling bawah amplop, aku menemukan buku tabungan bank lain yang tidak pernah aku tahu keberadaannya. Di sana tercatat riwayat transaksi yang gila-gilaan. Uang masuk dari pinjaman, lalu uang keluar ke situs-situs dengan nama aneh. Aku mengeluarkan ponselku dan mencari nama situs-situs itu di internet. Judi online, slot, poker. Lututku lemas. Suamiku, laki-laki yang selalu berlagak sebagai pengusaha sukses dan intelek di depan teman-temannya, ternyata adalah pecandu judi akut. Uang yang selama ini aku berikan untuk modal usaha, uang yang dia curi dari kartu kreditku, semuanya habis di meja judi maya. Dia kalah telak, gali lubang tutup lubang, hingga akhirnya terperosok ke dalam jeratan lintah darat yang siap menghabisinya kapan saja. Tiba-tiba, ponsel kedua, ponsel dinas, yang katanya hanya untuk urusan kantor, bergetar di dalam kantong kecil tas itu. Layarnya menyala. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari kontak bernama Bos Cobra. Aku memberanikan diri membuka pesan yang muncul di layar kunci itu tanpa membuka kuncinya. Pesannya singkat tapi mematikan. "Waktu habis, bos. Besok anak buah gue bakal main ke rumah lo. Siapin sertifikat rumah atau nyawa lo taruhannya." Aku membekap mulutku sendiri. Kengerian merambat dari ujung kaki hingga ke kepala. Dia mempertaruhkan rumah ini? Rumah warisan ayahku? Dia menjaminkan sesuatu yang bukan miliknya kepada para preman itu? Suara pintu kamar mandi terbuka di lantai atas menyadarkanku. Aku buru-buru memasukkan kembali semua berkas ke dalam amplop,
menyelipkannya ke kantong rahasia, dan menutup resleting tas persis seperti semula. Aku berlari kecil ke dapur, menyalakan kompor untuk memanaskan air, berpura-pura sedang membuat teh. Saat Reza turun dengan rambut basah dan wajah yang sedikit lebih segar namun tetap tegang, aku sudah berdiri di dapur dengan cangkir teh di tangan. "Tas aku mana?" tanyanya langsung, matanya liar menyapu ruangan. "Di meja depan, Mas. Tadi kamu tinggal di sana." Jawabku tenang, meski jantungku rasanya mau meledak. Reza langsung menyambar tas itu, memeluknya erat seolah itu adalah pelampung penyelamat hidupnya. Dia memeriksanya sekilas, lalu menghela napas lega saat merasa posisinya tidak berubah. "Mas mau minum teh?" tawarku. "Nggak usah. Aku mau tidur." "Jangan ganggu aku," katanya dingin, lalu kembali naik ke atas sambil membawa tas itu. Malam itu, aku berbaring di sampingnya sambil menatap punggungnya yang membelakangiku. Kini aku mengerti semuanya. Aku mengerti kenapa dia begitu ngotot mempertahankan gengsi, kenapa dia mulai membicarakan soal investasi rumah belakangan ini, dan kenapa dia berselingkuh dengan Bella. Bella mungkin dianggapnya sebagai pelarian, atau mungkin dia juga memeras wanita itu, aku tidak tahu. Tapi yang jelas, aku menemukan senjata pemusnah massal untuk menghancurkannya. Senjata itu bukanlah bukti perselingkuhannya, itu terlalu remeh. Senjata utamaku adalah fakta bahwa dia sedang dikejar kematian dan dia sangat membutuhkan rumah ini untuk selamat. Tanpa rumah ini, Reza bukan hanya akan jadi gelandangan, dia akan habis di tangan para penagih utang itu. Ketakutan terbesarnya adalah kemiskinan dan siksaan fisik. Dan kunci untuk melindunginya dari dua hal itu ada di tanganku. Sertifikat rumah. Aku tersenyum dalam gelap. Senyum yang dingin. Selama ini aku diam saja ketika dia merendahkanku, karena aku pikir dia hanya lelaki yang insecure. Tapi ternyata dia adalah parasit yang berbahaya. Dia berniat menjual atap tempatku bernaung demi menutupi dosa judinya. "Kamu salah pilih lawan, Mas," batinku. "Kamu pikir aku domba yang bisa kamu korbankan. Padahal akulah yang memegang pisau cukurnya." Penemuan malam itu mengubahku. Rasa cintaku yang tersisa menguap seketika, berganti menjadi strategi perang yang dingin dan terukur. Aku mulai menyusun rencana. Aku tidak akan melabraknya soal utang ini. Tidak, itu akan membuatnya waspada dan mungkin bertindak nekat. Aku akan membiarkan dia merasa aman. Aku akan membiarkan dia berpikir bahwa dia masih memegang kendali. Dan di saat dia merasa paling tinggi, saat dia merasa berhasil menyingkirkanku dan menguasai rumah ini, aku akan menarik karpet dari bawah kakinya. Biarkan dia jatuh bebas ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Biarkan debt collector itu yang mengurus sisanya. Itu akan menjadi pembalasan yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar tamparan di pipi. Malam itu, di tengah suara hujan dan dengkuran suamiku yang gelisah, aku tidur dengan nyenyak. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku memegang kartu as yang akan mematikan langkahnya dalam satu giliran. Kembali ke masa kini. Matahari pagi mulai mengintip dari balik tirai jendela kamar yang tinggi. Cahayanya menyilaukan, seolah memberi restu pada apa yang akan kulakukan hari ini. Aku sudah bangun sejak pukul 4 pagi, memastikan semua koperku sudah tertata rapi dan tersembunyi di dalam walk-in closet yang pintunya kukunci. Reza menggeliat di tempat tidur. Dia bangun dengan wajah cerah, sangat kontras dengan wajah tegangnya sebulan lalu. Mungkin karena dia merasa rencananya untuk mengusirku sudah hampir matang. Dia pikir dia akan pergi bersenang-senang dengan Bella di Bandung, lalu pulang untuk menendangku keluar. "Pagi, sayang," sapanya basa-basi sambil merapikan dasinya di depan cermin. "Aku berangkat pagi ya. Takut macet di tol. Kamu jaga rumah baik-baik." Aku menghampirinya, merapikan kerah kemejanya untuk terakhir kali. Tanganku menyentuh lehernya, merasakan nadi kehidupannya yang sebentar lagi akan berantakan. "Hati-hati ya, Mas. Jangan lupa makan. Semoga proyeknya sukses besar," ucapku dengan nada yang kulatih semalaman agar terdengar tulus. Dia tersenyum miring, senyum yang meremehkan. "Pasti. Kamu tenang aja di rumah. Nikmati waktumu selagi bisa," tambahnya dengan suara pelan di kalimat terakhir, hampir seperti bisikan untuk dirinya sendiri. Dia mengecup pipiku sekilas, lalu mengambil tas kerjanya dan koper kabinnya. Aku mengantarnya sampai ke pintu depan,
melambaikan tangan saat mobil Pajero Sport putih miliknya, yang cicilannya juga sering aku talangi, keluar dari gerbang. Begitu mobilnya menghilang di tikungan jalan, senyum di wajahku lenyap seketika. Wajahku berubah datar dan dingin. Aku melihat jam tangan. Pukul 7 tepat. Waktunya pertunjukan, gumamku. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon koordinator tim pindahan yang sudah kusewa. Halo, Pak. Target sudah pergi. Silakan masuk sekarang. Ingat instruksi saya, kosongkan semuanya. Jangan sisakan satu paku pun. 5 menit kemudian, 2 truk besar berhenti di depan rumah. 10 orang kru berpakaian seragam masuk dengan sigap. Mereka bekerja cepat dan efisien seperti semut. Aku memberi komando dari ruang tengah. Sofa Italia ini, angkut. Lampu gantung kristal di foyer, turunkan. Karpet Persia, gulung. TV 80 inch, home theater, semua lukisan di dinding, angkut semua, perintahku tegas. Aku tidak main-main. Aku menjual rumah ini dalam keadaan kosong melompong. Pak Yuda, sang pembeli, memang berniat merenovasi total interiornya, jadi dia tidak keberatan jika aku membawa semua isinya. Lagi pula, semua barang-barang mewah ini aku yang beli. Reza tidak berhak atas satu benang pun dari perabotan ini. Sementara para pekerja sibuk mengangkut barang, aku pergi ke garasi. Mobilku sudah siap. Aku mengemudi menuju kantor notaris Dimas yang hanya berjarak 15 menit dari rumah. Di sana, Dimas dan Pak Yuda sudah menunggu. Pak Yuda, pria parubaya yang tegas namun sopan, menyambutku dengan jabat tangan hangat. Bu Clarissa, saya turut prihatin dengan alasan mendadak penjualan ini. Tapi saya pastikan prosesnya lancar, kata Pak Yuda. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin memulai hidup baru. Rumah itu terlalu besar untuk saya sendiri, jawabku diplomatis. Prosesnya berjalan sangat cepat. Karena sertifikat rumah atas nama tunggal saya, warisan dari ayah sebelum menikah, saya tidak memerlukan persetujuan Reza. Dimas membacakan pasal demi pasal akta jual beli. Aku menandatanganinya tanpa ragu. Transfer sudah diproses, kata staf keuangan Pak Yuda sambil menunjukkan bukti transfer di tabletnya. Ting! Notifikasi masuk ke ponselku. Saldo rekeningku bertambah 10 miliar rupiah. Angka 0 yang berderet itu terlihat begitu indah. Ini adalah uangku, hakku, dan masa depanku. Uang ini sekarang aman di rekening pribadiku yang tidak diketahui Reza. Kuncinya, Bu? Tanya Pak Yuda. Ini kunci utamanya, Pak. Tapi izinkan saya kembali ke sana sebentar untuk memastikan pengosongan barang selesai dan meninggalkan sedikit pesan terakhir. Pintaku. Pak Yuda mengangguk. Silakan. Besok pagi saya akan kirim orang untuk mengganti semua kunci dan menempatkan security. Aku kembali ke rumah. Pemandangan yang menyambutku sungguh memuaskan. Rumah itu kini seperti kerangka. Lantai marmer yang luas terbentang kosong. Dinding-dinding terlihat polos tanpa lukisan. Gema suara langkah kakiku terdengar lebih nyaring dari sebelumnya. Bahkan gorden-gorden mewah sudah dicopot, membiarkan sinar matahari masuk dengan telanjang, menyoroti debu-debu halus yang beterbangan. Dapur set bersih dari peralatan masak. Kulkas 2 pintu yang harganya puluhan juta sudah naik ke truk. Aku berjalan ke kamar utama. Ranjang king size tempat Reza tidur tadi malam sudah lenyap. Hanya tersisa ruangan kotak yang hampa. Aku membuka lemari pakaian Reza. Bajunya masih ada di sana. Aku tidak sekejam itu membuang pakaiannya. Aku membiarkan baju-bajunya teronggok di lantai kamar yang dingin, tanpa lemari, tanpa gantungan. Biar dia merasakan bagaimana rasanya tidak punya tempat untuk menyimpan harga dirinya. Aku melangkah keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Truk-truk pengangkut sudah berangkat menuju gudang penyimpanan sementaraku. Aku berdiri di teras depan. Angin berhembus pelan. Aku mengeluarkan selembar kertas karton tebal berwarna putih dan sebuah spidol hitam besar. Dengan tangan yang mantap, aku menuliskan kalimat perpisahan yang sudah kurancang sejak semalam. Tulisan itu besar, tebal, dan penuh emosi. Kejutan, dari si, beban, yang kamu hina. PS, rumah ini sudah laku. Uangnya kubawa. Selamat menikmati hidup barumu. Aku menempelkan kertas itu tepat di tengah pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukir.
Aku menggunakan lakban bening berlapis-lapis, agar tidak mudah copot tertiup angin. Pesan itu adalah hal pertama yang akan dilihatnya saat dia pulang nanti. Setelah itu, aku mengambil gembok rantai besi yang sudah kusiapkan. Aku melilitkan rantai itu di gagang pintu utama, menguncinya rapat-rapat. Kunci gemboknya aku masukkan ke dalam tasku. Aku mundur beberapa langkah, menatap fasad rumah megah yang kini terasa asing. Dulu aku bermimpi membesarkan anak-anakku di sini. Dulu aku bermimpi menua bersama Reza di beranda ini. Tapi mimpi itu sudah mati, dibunuh oleh ketamakan dan pengkhianatan. Kini, rumah ini hanyalah bangunan kosong. Sebuah cangkang tanpa jiwa, persis seperti pernikahan kami. Selamat tinggal, rumah kenangan, bisikku. Dan selamat datang di neraka duniamu, Reza. Aku masuk ke dalam mobilku, menyalakan mesin, dan memutar lagu favoritku dengan volume keras. Aku menginjak gas, meninggalkan komplek perumahan elit itu tanpa menoleh lagi ke belakang. Aku tidak akan mematikan ponselku. Tidak. Aku justru ingin ponselku tetap aktif. Aku ingin melihat notifikasi saat dia mencoba meneleponku nanti. Aku ingin membayangkan kepanikan dalam suaranya. Tapi untuk sekarang, aku akan pergi ke bandara. Bali sudah menungguku. Sementara itu, Reza di luar sana mungkin sedang tertawa-tawa dengan Bella, membakar uang terakhir yang dia punya, tanpa sadar bahwa saat dia pulang nanti, dia tidak akan punya tempat untuk berteduh. Dia tidak tahu bahwa beban yang dia hina ini telah mencabut atap dari atas kepalanya. Rencana tahap pertama, sukses. Sekarang, tinggal menunggu bom waktu itu meledak. 2 hari kemudian, suara deburan ombak pantai seminyak menjadi latar belakang musik yang menenangkan sore ini. Aku duduk santai di daybed sebuah villa pribadi yang kulunasi sewanya untuk 1 bulan ke depan. Di tanganku, segelas jus jeruk dingin terasa menyegarkan, kontras dengan panasnya matahari Bali yang mulai condong ke barat. Namun, perhatianku tidak tertuju pada indahnya matahari terbenam atau birunya kolam renang di hadapanku. Perhatianku terpusat sepenuhnya pada layar iPad Pro yang berdiri tegak di atas meja. Sebelum aku meninggalkan rumah neraka itu, aku menyempatkan diri memasang 3 buah kamera pengawas nirkabel berukuran mikro. 1 aku sembunyikan di pot bunga besar dekat pintu utama, 1 di langit-langit teras, dan 1 lagi di ruang tamu yang menghadap ke jendela depan. Kamera-kamera ini bertenaga baterai dan terhubung dengan modem portabel yang kusembunyikan di atas plafon. Aku ingin kursi baris paling depan untuk menyaksikan pertunjukan kehancuran suamiku. Dan pertunjukan itu baru saja dimulai. Di layar, sebuah mobil Pajero Sport putih, mobil yang cicilannya menunggak 2 bulan dan sering kutalangi diam-diam, berhenti tepat di depan pagar rumah. Jantungku berdesir, bukan karena rindu, tapi karena antisipasi yang membakar adrenalin. Pintu mobil terbuka. Reza turun lebih dulu. Dia mengenakan kacamata hitam dan kemeja santai bermotif tropis, gayanya persis seperti orang kaya baru yang habis berlibur. Di belakangnya, Bella turun dengan gaun pendek yang memamerkan lekuk tubuhnya, menenteng tas belanjaan bermerek yang kutahu pasti dibeli menggunakan kartu kredit tambahan Reza, yang tagihannya lari ke rekeningku. Tapi sayang sekali, Mas, kartu itu sudah kublokir kemarin sore. Mungkin sebentar lagi kau akan sadar. Aku menaikkan volume iPadku. Fitur audio 2 arah dari kamera canggih itu menangkap suara mereka dengan cukup jernih. Aduh, Mas, panas banget Jakarta, keluh Bella sambil mengibas-ngibaskan tangannya ke wajah. Buruan masuk. Yuk, aku udah gak sabar mau lihat ekspresi istri kamu pas kamu usir dia. Reza tertawa lebar, sebuah tawa yang membuat darahku mendidih. Dia merangkul pinggang Bella dengan mesra. Sabar, sayang. Kita harus bikin ini dramatis. Aku mau lihat dia nangis-nangis sujud di kaki aku dulu, baru aku tendang dia keluar. Biar dia tahu siapa yang berkuasa di rumah ini. Janji ya, kamar utamanya nanti kita ganti semua furniturnya. Aku nggak mau bekas dia, rengek Bella. Beres. Apa sih yang nggak buat calon nyonya rumah? Jawab Reza sombong. Aku tersenyum miring melihat layar. Calon nyonya rumah? Sayang sekali, nyonya, yang baru sudah mengambil alih, dan dia bukan Bella. Mereka berjalan menuju gerbang kecil. Reza mengerutkan kening saat melihat gembok besar yang melilit pagar. Biasanya,
Pagar itu tidak pernah digembok siang hari karena ada pembantu atau aku di rumah. Kok digembok? Si Inem mana sih? Clarissa juga kemana? Gerutu Reza. Dia merogoh saku celananya, mencari kunci pagar. Tentu saja kuncinya tidak akan cocok, karena gembok itu sudah kuganti dengan yang baru sebelum aku pergi. Mungkin dia takut kali, Mas. Atau lagi pergi ke pasar naik ojek. Celetuk Bella sambil terkikik. Reza mencoba memasukkan kunci. Dia mencoba lagi dengan kasar. Tetap tidak bisa. Sialan. Diganti gemboknya, umpat Reza. Wajahnya mulai memerah karena panas dan emosi. Clarissa. Buka pagarnya. Jangan main-main ya kamu. Teriaknya. Tidak ada jawaban. Rumah itu berdiri diam, angkuh, dan tertutup rapat. Karena tidak sabar, Reza akhirnya memanjat pagar setinggi 2 meter itu dengan susah payah. Napasnya terengah-engah saat mendarat di balik pagar. Dia lalu membuka slot kunci dari dalam agar Bella bisa masuk. Istrimu nyusahin banget sih, Mas. Baru pulang liburan udah disambut ginian, keluh Bella sambil melangkah masuk ke halaman. Lihat aja nanti. Aku habisin dia, geram Reza sambil berjalan cepat menuju pintu utama. Langkahnya menghentak-hentak penuh amarah. Di layar kamera teras, aku bisa melihat wajah Reza secara close-up. Wajah yang penuh arogansi itu sebentar lagi akan berubah total. Aku menahan napas saat dia sampai di depan pintu jati besar itu. Langkahnya terhenti mendadak. Matanya terpaku pada kertas karton putih yang kutempel tepat setinggi matanya. Bella yang berjalan di belakangnya menabrak punggung Reza. Kenapa berhenti sih, Mas? Buruan masuk, panas nih. Reza tidak menjawab. Dia mematung. Tangannya perlahan terangkat, meraba kertas itu seolah memastikan itu nyata. Mulutnya sedikit terbuka, membaca tulisan spidol tebal itu. Kejutan. Dari si beban yang kamu hina. PS, rumah ini sudah laku. Uangnya kubawa. Selamat menikmati hidup barumu. Apa ini? Suara Reza terdengar serak, bergetar. Bukan getaran marah, tapi getaran kebingungan yang mulai bercampur panik. Apaan sih? Bella menyerobot maju dan ikut membaca. Detik berikutnya, matanya melotot. Maksudnya apa ini? Mas? Rumah sudah laku? Uangnya dibawa? Siapa yang bawa? Enggak mungkin, gumam Reza. Dia mencoba memutar gagang pintu. Terkunci. Terlilit rantai besi dari luar yang digembok mati. Reza mulai panik. Dia menggedor pintu itu dengan kepalan tangannya. Clarissa. Buka. Keluar kamu. Jangan main petak umpet sama aku. Ini nggak lucu, teriaknya histeris. Suaranya menggema di teras yang kosong, memantul tanpa balasan. Mas, ini maksudnya apa? Jerit Bella, suaranya mulai tinggi. Katanya rumah ini punya kamu. Katanya sertifikatnya kamu pegang. Kok dia bilang sudah laku? Reza berbalik menatap Bella dengan wajah pucat pasi. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Dia bohong. Dia pasti cuma mau nakut-nakutin aku. Dia nggak mungkin bisa jual rumah ini. Sertifikatnya ada di brankas aku. Coba cek jendela, perintah Bella panik. Reza berlari ke arah jendela ruang tamu yang tinggi. Dia menempelkan wajahnya ke kaca, menangkupkan tangan di sekitar matanya untuk menghalau pantulan cahaya. Aku memindahkan pandanganku ke kamera yang ada di dalam ruang tamu. Dari sudut pandang dalam, aku bisa melihat wajah Reza yang tertekan ke kaca jendela. Matanya membelalak lebar, menyapu seisi ruangan. Apa yang dia lihat? Kosong. Lantai marmer yang biasanya tertutup karpet Turki mahal kini telanjang. Sofa kulit Italia tempat dia biasa menonton bola sambil menyuruhku membuat kopi, hilang. Lampu kristal gantung yang dia banggakan di depan teman-temannya, lenyap. Lukisan abstrak karya pelukis ternama yang tergantung di dinding utama, bersih. Rumah itu benar-benar seperti rumah hantu yang baru dibangun. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada perabotan. Bahkan gorden pun tidak ada. Reza mundur sempoyongan dari jendela, seolah baru saja melihat mayat. Kakinya lemas. Dia terduduk di lantai teras yang berdebu. Kosong. Bisiknya. Semuanya kosong.
Apa? Bella ikut mengintip. Jeritannya melengking tinggi. Mas, mana barang-barangnya? Itu sofa, TV, home theater. Semuanya mana? Katanya kita mau pesta nanti malam. Reza menjambak rambutnya sendiri. Gila, perempuan itu gila. Dia benar-benar menjualnya. Kamu bilang rumah ini atas nama kalian berdua. Kamu bilang dia nggak bisa jual tanpa tanda tangan kamu. Bella mulai memukuli bahu Reza dengan tas tangannya. Kamu bohong ya? Jawab, Mas. Diam, Bella, bentak Reza, tapi suaranya tidak lagi memiliki wibawa. Dia pasti malsuin tanda tangan aku. Ini penipuan. Aku bisa laporin dia ke polisi. Ya, benar. Ini tindak kriminal. Reza merogoh sakunya dengan tangan gemetar, mengeluarkan ponselnya. Aku telepon dia. Awas kamu, Clarissa. Kamu pikir kamu bisa lari bawa uang 10 miliar itu? Di Bali, aku melihat ponselku bergetar. Foto profil Reza muncul di layar dengan nama kontak, suamiku, yang belum sempat kuubah menjadi mantan sampah. Aku membiarkannya berdering. Sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu aku mirejek panggilannya. Di layar iPad, aku melihat Reza membanting ponselnya ke lantai teras saking frustrasinya. Lalu memungutnya lagi dengan cepat karena sadar dia tidak punya uang untuk beli baru. Layarnya retak, persis seperti mentalnya saat ini. Nggak diangkat. Sialan, bajingan, umpat Reza. Dia bangkit berdiri, mondar-mandir seperti setrikaan rusak di depan pintu yang tertutup rapat itu. Oke. Tenang, Reza. Tenang. Ini pasti mimpi buruk. Sertifikat. Ya, sertifikat. Selama sertifikat asli ada di aku, jual beli itu nggak sah. Siapapun yang beli rumah ini pasti ketipu. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, dan juga Bella yang kini menatapnya dengan tatapan curiga dan jijik. Mas, jangan bilang kalau sebenarnya rumah ini bukan punya kamu. Desis Bella tajam. Punya aku. Punya kita. Sanggah Reza cepat, terlalu cepat. Clarissa itu cuma numpang. Dia nggak punya hak apa-apa. Ayo kita dobrak pintunya. Kita masuk. Ini rumahku, aku berhak masuk paksa. Reza mundur beberapa langkah, mengambil ancang-ancang untuk menendang pintu jati yang kokoh itu. Duk! Pintu itu bergeming. Kakinya justru yang kesakitan. Dia mencoba lagi. Duk! Sia-sia. Aku menyesap jus jerukku lagi. Rasa manis dan asamnya terasa begitu nikmat. Melihat Reza yang biasanya tampil klimis dan sok kuasa kini berkeringat, kotor, dan putus asa di depan rumah yang bukan miliknya lagi, adalah pemandangan paling indah yang pernah kulihat. Tapi, serangan psikologis ini baru permulaan. Dia baru kehilangan akses ke rumah. Sebentar lagi, dia akan kehilangan ilusi yang selama ini dia bangun. Sebentar lagi, realita akan menghantamnya jauh lebih keras daripada pintu jati itu. Tunggu sebentar lagi, Mas, gumamku pada layar. Tamu-tamu tak diundangmu yang lain akan segera datang. Matahari semakin terik di Jakarta, membakar kulit dan emosi dua manusia yang masih tertahan di teras rumah kosong itu. Reza sudah menyerah mendobrak pintu. Kini dia duduk bersandar di dinding, napasnya memburu, matanya menatap kosong ke arah gembok rantai yang mengejeknya. Bella berdiri agak jauh, sibuk dengan ponselnya, mungkin memesan taksi online atau mengadu pada temannya. Aku tidak peduli. Tiba-tiba, keheningan itu pecah. Bukan oleh suara Reza, tapi oleh serbuan notifikasi yang datang bertubi-tubi dari ponsel Reza yang retak. Ting, 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 DRRRT, DRRRT. Suara itu tak henti-hentinya. Awalnya Reza mengabaikannya, tapi dering telepon yang terus-menerus memaksanya melihat layar. Aku tahu apa itu. Kemarin, sebelum aku memblokir semua akses keuangannya, aku juga menghentikan setoran otomatis ke rekening, dana talangan, yang biasa ia gunakan untuk membayar bunga utang judinya. Hari ini adalah tanggal jatuh tempo. Dan para kolektor di dunia bawah sana tidak suka menunggu. Dari kamera, aku melihat wajah Reza berubah dari merah padam karena marah menjadi putih pucat karena teror. Halo,
Angkat Reza dengan suara ragu. Aku tidak bisa mendengar suara di seberang telepon karena Reza tidak meload speakernya, tapi aku bisa melihat reaksinya. Tubuhnya menegang kaku. Iya, Bang. Saya bayar. Pasti saya bayar. Tetapi... Reza terbata-bata. Hah? Jangan, Bang. Tolong jangan ke kantor. Sumpah, saya lagi usahain cairin aset. Halo? Halo? Reza menurunkan ponselnya dengan tangan gemetar hebat. Siapa, Mas? Tanya Bella curiga. Kolektor? Bukan. Itu klien. Elak Reza, tapi kebohongannya sudah terlalu transparan. Belum sempat dia bernapas, sebuah pesan WhatsApp masuk. Reza membacanya, dan kali ini dia benar-benar terlihat seperti orang yang mau pingsan. Matanya melotot menatap layar. Mungkin itu foto ancaman yang dikirim oleh geng Bos Cobra. Gawat-gawat. Gumam Reza. Dia mulai menggigit kukunya, kebiasaan lamanya saat sedang sangat ketakutan. Clarissa, aku butuh Clarissa. Cuma dia yang punya uang cash sekarang. Dia mencoba meneleponku lagi. Sekali lagi aku menolaknya. Saat itulah, serangan faktual yang sesungguhnya tiba. Sebuah mobil hitam mewah berplat nomor cantik berhenti di depan pagar, tepat di belakang mobil Pajero Reza. 2 orang satpam komplek turun dari motor patroli yang mengawal mobil itu. Dari dalam mobil hitam, keluar Pak Yuda, pemilik baru rumah itu, didampingi oleh 2 orang pria berbadan tegap yang mengenakan seragam safari hitam. Reza dan Bella menoleh kaget. Reza buru-buru berdiri, mencoba merapikan bajunya, mengira ini mungkin bantuan atau setidaknya orang yang bisa dia gertak. Siapa kalian? Teriak Reza dari balik pagar. Ngapain parkir di situ? Pak Yuda berjalan tenang mendekati pagar. Salah satu pria bersafari membuka gembok pagar dengan kunci yang tunggu. Itu kunci yang kuberikan pada Pak Yuda tadi pagi. Mata Reza terbelalak melihat pagar itu dibuka dengan mudah oleh orang asing. Heh, kok kalian punya kuncinya? Maling ya? Satpam. Pak Asep. Tangkap mereka. Teriak Reza pada satpam komplek yang justru berdiri hormat di samping Pak Yuda. Pak Asep, satpam yang sudah bekerja 10 tahun di komplek itu dan tahu betul tabiat Reza yang pelit dan sombong, menatap Reza dengan dingin. Maaf, Pak Reza. Bapak ini pemilik rumah yang baru. Justru Bapak yang harusnya keluar. Apa? Reza terhuyung ke belakang. Ngawur kamu. Saya pemiliknya. Saya suaminya Clarissa. Pak Yuda melangkah masuk ke halaman, menatap Reza dengan tatapan kasihan bercampur jijik. Anda Pak Reza? Saya Yuda. Saya sudah membeli rumah ini secara sah dan tunai dari Ibu Clarissa kemarin sore. Bohong, jerit Reza histeris. Istri saya nggak bisa jual rumah ini tanpa saya. Sertifikatnya ada di saya. Pak Yuda tersenyum tipis, lalu memberi isyarat pada asistennya. Pria bersafari itu mengeluarkan sebuah map dan menunjukkan fotokopi sertifikat hak milik, SHM, yang baru saja balik nama, serta akta jual beli yang sudah legal. Silakan dilihat, Pak, kata Pak Yuda tenang. Sertifikat ini atas nama Nona Clarissa, warisan tunggal dari orang tuanya. Ada perjanjian pisah harta yang terdaftar. Jadi, Anda tidak punya hak sepeser pun, bahkan sekadar hak huni. Sertifikat yang Anda simpan di brankas? Coba dicek lagi. Saya yakin itu palsu atau cuma fotokopi warna. Reza merebut kertas itu, membacanya dengan mata nanar. Tangannya meremas kertas itu hingga kusut. Nggak mungkin pisah harta? Kapan dia bikin ini? Nggak mungkin. Reza ambruk. Kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Fakta itu menghantamnya seperti palu godam. Selama ini dia hidup dalam ilusi bahwa dia menguasai aset istrinya, padahal istrinya sudah membentenginya sejak awal. Dia sadar, dia baru saja kehilangan satu-satunya jaminan yang dia janjikan pada rentenir. Bella, yang sedari tadi menyimak, perlahan mendekati Reza. Wajah cantiknya kini tertekuk marah. Dia merebut map dari tangan Reza dan membacanya sendiri. Mas. Suara Bella terdengar rendah tapi tajam. Jadi selama ini kamu bohong? Kamu bilang rumah ini punya kamu? Kamu bilang kamu kaya raya? Reza mendongak,
menatap Bella dengan tatapan memohon. "Bel, dengerin aku dulu. Ini salah paham. Clarissa menjebakku." "Menjebak apa?" bentak Bella. "Ini buktinya jelas. Rumah ini punya istri kamu. Dan kamu gak punya apa-apa." Tiba-tiba ponsel Reza berbunyi lagi. Kali ini notifikasi SMS banking yang entah kenapa suaranya terdengar sangat keras di keheningan itu. Bella dengan sigap menyambar ponsel Reza yang tergeletak di lantai. "Balikin, Bel," seru Reza panik. Tapi terlambat. Bella membaca pesan di layar itu. "Pengingat, tagihan kartu kredit Anda sebesar 45 juta rupiah gagal didebit karena saldo tidak mencukupi. Saldo Anda saat ini, 150 ribu rupiah." Bella tertawa. Tawa yang sumbang dan mengerikan. 150 ribu? Saldo kamu cuma 150 ribu? Dia melempar ponsel itu ke dada Reza. "Dasar penipu. Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Kamu bilang mau beliin aku apartemen. Ternyata kamu cuma parasit. Suami Mokondo." Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Reza. Bella tidak menahan tenaganya. Wajah Reza tertoleh ke samping, merah padam. "Bel, sayang, jangan gitu dong." Reza mencoba meraih tangan Bella, tapi wanita itu menepisnya kasar. "Jangan sentuh aku, jijik." Bella meludah ke tanah, tepat di dekat kaki Reza. "Kita putus. Jangan pernah hubungi aku lagi. Dan asal kamu tahu ya, barang-barang yang kamu kasih ke aku, gak akan aku balikin. Anggap aja itu bayaran buat waktu aku yang kebuang sama pecundang kayak kamu." Bella memutar tubuhnya dan berjalan cepat keluar pagar, meninggalkan Reza yang masih bersimpuh di lantai teras. Dia bahkan tidak menoleh lagi saat naik ke taksi yang kebetulan lewat. Kini tinggal Reza sendiri, dikelilingi oleh Pak Yuda, 2 pengawal berbadan besar, dan Pak Asep Satpam. "Pak Reza," suara Pak Yuda membuyarkan lamunan Reza. "Waktu Anda sudah habis. Silakan angkat kaki dari properti saya sekarang juga, atau saya minta anggota saya untuk menyeret Anda keluar." Reza menatap sekeliling dengan tatapan kosong. Rumah mewahnya hilang. Istrinya hilang. Selingkuhannya pergi. Hartanya nol. Dan utangnya miliaran sedang menunggu di luar pagar. "Tapi Pak, saya mau kemana?" lirih Reza, air mata mulai menggenang di matanya. "Saya nggak punya tempat tinggal lain." "Itu bukan urusan saya," jawab Pak Yuda dingin. "Pak Asep, tolong pastikan dia keluar dari komplek ini. Dan jangan izinkan dia masuk lagi tanpa izin saya." "Siap, Pak," jawab Pak Asep tegas, ada kepuasan dalam suaranya. Dia mendekati Reza, memegang lengan mantan majikannya itu dengan kasar. "Ayo, Pak, jangan bikin malu. Jalan sendiri atau saya seret." Dengan langkah gontai seperti mayat hidup, Reza bangkit. Dia berjalan tertatih-tatih keluar dari halaman rumah yang dulu ia banggakan sebagai istananya. Dia berjalan melewati mobil Pajeronya yang kini dia sadari juga tak akan lama lagi ditarik leasing. Saat dia sampai di jalan raya depan rumah, dia menoleh sekali lagi. Kamera CCTV di pot bunga menangkap wajahnya untuk terakhir kali. Wajah itu hancur. Bukan hanya sedih, tapi hancur lebur. Ketakutan, penyesalan, dan keputusasaan bercampur menjadi satu. "Aku menutup iPadku di Bali. Jus jerukku sudah habis, tapi rasa puas di dadaku masih meluap-luap. Selamat menikmati dunia nyata, Mas," bisikku pada angin laut. "Karma baru saja mengetuk pintumu, dan dia tidak akan pergi tanpa membawa segalanya." Matahari terbenam sempurna di ufuk barat, menandai berakhirnya hari bagi Reza, dan fajar baru bagiku. Tapi ini belum selesai. Masih ada satu babak lagi. Babak di mana semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Penghakiman publik. Aku pikir menonton kehancuran suamiku dari layar iPad di Bali sudah cukup memuaskan. Namun, hati kecilku berkata lain. Ada satu babak terakhir yang terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Babak di mana topeng kesempurnaan keluarga Reza benar-benar ditarik paksa di hadapan dunia. Karena itulah, pagi ini aku memutuskan untuk terbang kembali ke Jakarta. Bukan untuk kembali padanya, tentu saja, tapi untuk memastikan paku terakhir tertancap kuat di peti mati kesombongannya. Dimas, pengacaraku yang setia,
menjemputku di bandara. Wajahnya tampak serius namun ada kilatan geli di matanya. Kamu yakin mau ke sana, Clarissa? Situasinya sedang panas. Satpam komplek bilang ibunya Reza baru saja datang dari kampung dengan membawa 2 koper besar. Sepertinya dia belum tahu kalau anaknya sudah jadi gelandangan, lapor Dimas saat kami berada di dalam mobil. Aku tersenyum tipis, membenarkan letak kacamata hitamku. Justru itu yang aku tunggu, Dim. Pertunjukan tidak akan lengkap tanpa kehadiran pemain utamanya. Ibu mertuaku itu punya suara yang cukup lantang untuk mengundang satu kelurahan keluar rumah. Prediksiku tidak meleset. Sesampainya mobil kami di gerbang komplek perumahan elit Pondok Indah, kerumunan kecil sudah terlihat di depan bekas rumahku. Dari balik kaca mobil yang gelap, aku melihat pemandangan yang kacau balau. Bu Sari, ibu mertuaku, sedang berdiri berkacak pinggang di depan gerbang yang tergembok rapat. Dia mengenakan baju gamis mencolok dengan perhiasan emas berlebihan di pergelangan tangannya, emas yang kuyakin dibeli Reza menggunakan uang curian dari dompetku. Di sebelahnya, Reza berdiri dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, dan pakaian yang sama dengan yang dia pakai 2 hari lalu. Dia terlihat seperti orang yang tidak mandi berhari-hari. Heh, satpam kurang ajar. Buka gerbangnya. Kamu nggak tahu siapa saya? Saya ini ibunya pemilik rumah ini. Saya mau masuk, teriak Bu Sari. Suaranya melengking, memecah ketenangan siang itu. Pak Asep dan 2 orang rekannya tampak kewalahan menghalau wanita parubaya yang mengamuk itu. Maaf, Bu. Kami sudah jelaskan berkali-kali. Pak Reza bukan pemilik rumah ini lagi. Rumah ini sudah dijual. Tolong jangan bikin keributan atau kami panggil polisi. Bohong. Dasar satpam kampung. Kalian pasti disogok sama istri sialan anakku itu kan? Mana si Clarissa? Suruh dia keluar. Berani-beraninya dia ganti gembok rumah anak saya. Dasar istri durhaka. Istri pembawa sial, caci maki Bu Sari semakin menjadi-jadi. Suara teriakannya yang nyaring sukses memancing para tetangga keluar. Bu Ratna, tetangga sebelah yang terkenal sebagai biang gosip, sudah berdiri di pagar rumahnya sambil merekam kejadian itu dengan ponselnya. Beberapa ibu-ibu lain mulai berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk Reza yang hanya bisa menunduk malu. Dimas, ayo turun sekarang. Perintahku tenang. Kami turun dari mobil. Suara langkah sepatu hak tinggiku terdengar tegas menghantam aspal. Penampilanku hari ini sangat kontras dengan Reza. Aku mengenakan blazer putih bersih yang elegan, rambut tertata rapi, dan aura kepercayaan diri yang memancar kuat. Ada apa ini ribut-ribut? Tanyaku dengan suara yang tenang namun berwibawa. Seketika, semua mata tertuju padaku. Bu Sari langsung menoleh. Matanya membelalak penuh kebencian begitu melihatku. Dia langsung berlari kecil menghampiriku, tangannya terangkat hendak menunjuk wajahku. Nah, ini dia si biang kerok. Heh, perempuan tak tahu diuntung. Apa yang kamu lakukan pada rumah anakku? Hah? Kenapa digembok? Kenapa kosong? Kamu apakan barang-barang anakku? Semprot Bu Sari tanpa jeda. Ludahnya muncrat kemana-mana saking emosinya. Aku mundur selangkah dengan anggun, menghindari serangan air liurnya. Tetangga-tetangga semakin merapat, penasaran dengan drama keluarga ini. Rumah anak ibu? Tanyaku sambil tersenyum miring. Maaf, Bu. Sepertinya ibu salah alamat. Atau mungkin salah informasi. Jangan pura-pura bodoh kamu. Reza bilang dia mau usir kamu hari ini. Harusnya kamu yang angkat kaki, bukan gembok rumah ini. Kembalikan kuncinya sekarang. Saya jauh-jauh dari kampung mau tinggal di sini, mau menikmati hasil kesuksesan anak saya. Aku tertawa kecil. Tawa yang renyah namun menusuk. Aku menoleh ke arah Reza yang masih berdiri mematung di dekat pagar. Dia tidak berani menatap mataku. Mas Reza, panggilku lembut tapi tajam. Kenapa kamu diam saja? Kenapa tidak kamu jelaskan pada ibumu yang terhormat ini, siapa sebenarnya pemilik rumah ini selama 5 tahun terakhir? Reza gemetar. Bibirnya bergerak-gerak tapi tidak ada suara yang keluar. Karena dia diam saja, aku kembali menatap Bu Sari dan para tetangga yang menonton. Aku meninggikan suaraku agar semua orang mendengar fakta ini. Bapak-bapak, ibu-ibu tetangga sekalian, mulauku lantang.
Biar saya luruskan kesalahpahaman ini. Rumah ini, sertifikatnya 100% atas nama saya, Clarissa. Ini adalah warisan dari almarhum ayah saya. Suami saya, Reza, tidak pernah mengeluarkan 1 rupiah pun untuk membeli bata di rumah ini. Suara gasps, tarikan napas kaget, terdengar dari kerumunan tetangga. Bu Ratna menutup mulutnya tak percaya. Bohong, teriak Bu Sari, wajahnya memerah padam. Anakku pengusaha sukses. Dia direktur. Dia yang biayain hidup kamu selama ini. Pengusaha sukses? Aku terkekeh sinis. Aku memberi isyarat pada Dimas. Dimas mengeluarkan sebuah map berisi bukti-bukti yang sudah kami siapkan. Bu Sari, anak ibu yang sukses. Ini adalah pengangguran yang sudah 2 tahun tidak punya pekerjaan tetap. Uang belanja yang dia berikan ke ibu di kampung? Itu uang saya. Emas yang ibu pakai? Itu dibeli pakai kartu kredit saya. Mobil Pajero yang dia bawa? Cicilannya saya yang talangi. Aku melangkah maju mendekati Bu Sari yang mulai terlihat goyah. Ibu bilang saya beban? Ibu bilang saya benalu? Asal ibu tahu, selama ini sayalah inangnya. Dan anak ibu adalah parasit yang menggerogoti harta saya sampai habis untuk judi online. Kata, judi online, meledak seperti bom di tengah kerumunan itu. Tetangga-tetangga mulai berbisik jijik. Astaga, pantesan tampangnya kusut. Ih, amit-amit, ternyata istrinya yang kaya. Reza akhirnya buka suara. Dia berlari mendekati ibunya, mencoba menarik tangan wanita tua itu. Bu, udah Bu, ayo kita pergi. Malu, Bu. Lepasin, tepis Bu Sari kasar. Dia menatap anaknya dengan tatapan tak percaya. Reza, bilang sama ibu kalau perempuan ini bohong. Bilang kalau kamu kaya. Kamu janji mau naikin ibu haji tahun ini. Kamu janji mau belikan ibu sawah. Reza hanya bisa menangis tanpa suara. Air matanya meleleh di pipi yang kotor. Kebisuannya adalah jawaban paling menyakitkan bagi ibunya. Belum selesai drama itu, tiba-tiba sebuah mobil derek dan 2 motor berhenti mendadak di depan kerumunan. 3 orang pria berbadan besar dengan tampang sangar turun. Mereka mengenakan rompi bertuliskan nama sebuah leasing terkenal. Mana yang namanya Saudara Reza? Bentak salah satu pria itu dengan suara menggelegar. Reza tersentak kaget. Dia mencoba sembunyi di balik punggung ibunya. Saya, ada apa ya Pak? Mobil Pajero Sport putih plat B 1234 RXZ ini sudah menunggak cicilan 3 bulan. Kami sudah kirim surat peringatan tapi tidak ada respon. Sesuai perjanjian fidusia, hari ini unit kami tarik paksa. Jangan Pak, itu satu-satunya kendaraan saya, mohon Reza. Dia mencoba menghalangi mereka mendekati mobilnya. Minggir atau kami lapor polisi atas dugaan penggelapan aset. Dorong debt collector itu hingga Reza jatuh terjerembab ke aspal. Di depan mata kepala ibunya, di depan puluhan tetangga yang menonton, dan di depanku, Reza dipermalukan sehina-hinanya. Kunci mobil dirampas paksa. Mobil yang selama ini menjadi simbol status palsunya, simbol kesombongannya saat pulang kampung, kini dikaitkan ke mobil derek. Mas Reza, panggilku lagi saat dia masih tersungkur di tanah. Aku menatapnya dari ketinggian, seperti ratu menatap narapidana. Ini adalah hadiah perpisahan dariku. Kamu mau mendepakku, kan? Sekarang lihat, siapa yang terdepak? Kamu tidak punya rumah. Kamu tidak punya mobil. Kamu tidak punya uang. Dan sekarang, semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Penipu, penjudi, dan pecundang. Aku beralih menatap Bu Sari yang kini terduduk lemas di trotoar, menangisi nasibnya yang batal jadi orang kaya. Dan buat ibu, selamat menikmati masa tua bersama anak kesayangan ibu. Silakan bawa dia pulang ke kampung, kalau ibu masih punya ongkos. Karena sepeser pun uang saya tidak akan mengalir lagi ke rekening kalian. Clarissa tolong. Rintih Reza, mencoba meraih ujung sepatuku. Aku minta maaf, aku hilaf, jangan tinggalin aku kayak gini. Aku menarik kakiku menjauh, seolah menghindari kotoran. Maaf? Simpan maafmu buat Tuhan, Mas. Pengacara saya akan kirim surat cerai ke alamat ibumu di kampung. Jangan persulit prosesnya kalau tidak mau bukti judimu saya bawa ke polisi.
Aku berbalik badan, mengibaskan rambutku, dan berjalan kembali menuju mobil Dimas. Punggungku tegak. Langkahku ringan. Di belakangku, suara tangisan Bu Sari pecah meraung-raung, beradu dengan suara mesin mobil derek yang menyeret Pajero itu pergi. Tetangga-tetangga tidak ada yang menolong mereka. Tatapan mereka hanya penuh dengan cemoohan dan rasa kasihan yang merendahkan. Hari itu, di bawah terik matahari Jakarta, Reza dan ibunya diadili oleh karma secara tunai, tanpa kembalian. 6 bulan kemudian, pagi di Ubud, Bali, selalu menawarkan kedamaian yang magis. Kabut tipis masih menyelimuti sawah berunda yang terhampar hijau di depan balkon vilaku. Ya, vilaku sendiri. Bukan sewa, bukan pinjaman. Uang hasil penjualan rumah neraka di Jakarta itu sebagian kugunakan untuk membeli properti impian ini, dan sebagian lagi kumasukkan sebagai modal untuk memperbesar bisnis perhiasanku yang kini sudah merambah pasar internasional. Aku menyesap teh chamomile hangat sambil membaca laporan penjualan bulan ini di laptop. Grafiknya terus menanjak, seiring dengan hatiku yang semakin pulih. Tidak ada lagi suara bentakan yang meminta uang. Tidak ada lagi tatapan merendahkan dari mertua. Tidak ada lagi kebohongan yang harus kututupi. Nama Clarissa kini dikenal sebagai entrepreneur wanita yang sukses dan mandiri. Majalah bisnis lokal baru saja memuat profilku minggu lalu dengan tajuk Bangkit dari Abu, kisah sukses Clarissa membangun kerajaan bisnis sendiri. Tentu saja, mereka tidak tahu detail, abu, yang dimaksud adalah bekas rumah tanggaku yang kubakar habis. Ting! Sebuah pesan WhatsApp masuk dari Bu Ratna, mantan tetanggaku yang hobi bergosip itu. Meskipun aku sudah pindah, dia rajin memberiku update tentang nasib mantan suamiku, seolah-olah dia adalah agen rahasia yang kutugaskan. Aku sebenarnya tidak minta, tapi aku bohong kalau bilang aku tidak penasaran. Mbak Clarissa apa kabar? Duh, Mbak makin cantik aja di foto profilnya. Mbak, saya mau cerita. Kemarin saya lihat Mas Reza di pasar Tanah Abang. Aku membuka pesan itu dan membaca kelanjutannya. Ada sebuah foto yang dilampirkan. Foto yang diambil secara diam-diam alias candid. Di foto itu, terlihat sosok laki-laki kurus, kulitnya menghitam terbakar matahari, mengenakan kaos partai yang sudah lusuh dan celana jeans sobek-sobek. Dia sedang duduk jongkok di pinggir jalan sambil memakan nasi bungkus dengan lahap, di sebelahnya ada karung besar berisi barang-barang panggulan. Itu Reza. Mantan suamiku, yang dulu selalu menolak makan kalau bukan di restoran ber-AC, yang selalu jijik melihat debu, kini menjadi kuli panggul di pasar tekstil yang padat dan panas. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Matanya cekung, kehilangan sinar arogan yang dulu selalu ia banggakan. Pesan Bu Ratna berlanjut, kasihan loh Mbak, katanya dia dikejar-kejar rentenir sampai nggak berani pulang ke kampung ibunya. Ibunya sendiri, Bu Sari, dengar-dengar sekarang sakit stroke ringan karena stres ditagih utang anaknya. Sekarang numpang di rumah saudaranya yang sempit dan sering diomongin tetangga kampung. Si Reza tidur di emperan toko kalau malam. Karma emang nggak ada obatnya ya, Mbak. Aku menatap foto itu lama. Ada rasa sesak, tapi bukan rindu. Itu rasa iba, tapi jenis iba yang kau rasakan saat melihat binatang terluka di jalan. Kau kasihan, tapi kau tahu kau tidak bisa membawanya pulang karena dia bisa menggigitmu lagi. Bagaimana dengan Bella? Ah, wanita itu cerdas dalam kelicikannya. Kabar terakhir yang kudengar, dia sudah mendapat mangsa baru, seorang om-om pejabat korup. Tapi aku yakin, nasibnya tidak akan jauh lebih baik. Orang yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, fondasinya tak akan pernah kuat. Aku menutup laptop dan meletakkan ponselku. Aku tidak akan membalas pesan Bu Ratna. Mengetahui mereka menderita sudah cukup. Aku tidak perlu merayakannya, dan aku juga tidak perlu bersimpati. Mereka hanyalah hantu dari masa lalu yang sudah tidak bisa menyakitiku lagi. Ibu Clarissa. Suara bariton yang lembut memanggilku. Aku menoleh. Pak Adrian, rekan bisnisku yang juga seorang arsitek lanskap ternama di Bali, berdiri di ambang pintu kaca. Dia tersenyum hangat, membawa sebuket bunga matahari segar. Maaf mengganggu pagi-paginya. Saya cuma mau antar ini, petikan pertama dari kebun percobaan kita, katanya ramah. Berbeda dengan Reza yang penuh kepalsuan, Adrian adalah pria yang tulus dan tenang. Kami sudah dekat beberapa bulan ini, tapi aku tidak terburu-buru.
Aku menikmati prosesnya. Aku menikmati menjadi diriku sendiri. Terima kasih, Adrian. Bunganya cantik sekali, jawabku tulus. Aku bangkit berdiri, menghirup udara pagi yang bersih dalam-dalam. Beban itu sudah hilang sepenuhnya. Dulu, Reza bilang akulah beban hidupnya. Sekarang terbukti, dialah batu besar yang mengikat kakiku selama ini. Begitu batu itu kutendang ke dasar laut. Aku akhirnya bisa berenang naik ke permukaan, bernapas lega, dan melihat betapa indahnya dunia. Kehidupan baruku bukan tentang membalas dendam lagi. Balas dendamku sudah selesai saat aku melihat Reza tersungkur di aspal 6 bulan lalu. Kehidupan baruku sekarang adalah tentang kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang dibeli dengan keberanian untuk melepaskan, dan keberanian untuk menghargai diri sendiri. Aku tersenyum pada matahari pagi. Selamat tinggal, masa lalu. Selamat datang, masa depan.